Sobat Baku Hantam, sebuah keputusan yang berani diambil oleh Waksam Amerika. Setelah berbulan-bulan ketidakpastian, kini Amerika di bawah pemerintahan Presiden Biden mengizinkan Ukraina menggunakan senjata buatan mereka untuk menyerang ke dalam wilayah Rusia, kata dua pejabat Amerika dan seorang sumber yang mengetahui keputusan ini pada hari Minggu kemarin. Ini merupakan sebuah pembalikan signifikan kebijakan Washington dalam perang Rusia-Ukraina. Ukraina berencana untuk melakukan serangan jarak jauh pertamanya dalam beberapa hari mendatang, dan serangan mendalam pertama Ukraina kemungkinan akan dilakukan dengan menggunakan roket pengecerotan ATACMS yang memiliki jangkauan hingga 306 km. Gila, ini jauh. Ini tentu saja sebagai sebuah kebijakan yang akan mengancam langsung jamban-jamban raja terakhir Tsar Vladimir Putin al-Moskowi di Kremlin. Langkah tersebut dilakukan 2 bulan sebelum presiden terpilih, sang paman Gober, Donald Trump, menjabat pada 20 Januari dan mengikuti permohonan selama berbulan-bulan oleh Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, untuk mengizinkan militer Ukraina menggunakan senjata Amerika menyerang target militer Rusia yang jauh dari perbatasannya. Perubahan tersebut sebagian besar terjadi sebagai tanggapan terhadap pengerahan pasukan darat Korea Utara oleh Rusia untuk melengkapi pasukannya, sebuah perkembangan yang telah menimbulkan kekhawatiran dan membuat Pentagon makan tak kenyang, tidur tak sleeping, ketar-ketir cikungunya. Tidak ada tanggapan langsung dari Kremlin yang telah memperingatkan bahwa mereka akan melihat langkah untuk melonggarkan batasan penggunaan senjata Amerika oleh Ukraina sebagai eskalasi besar. Namun menurut Vladimir Zabarov, wakil kepala pertama Komite Urusan Internasional, mengatakan bahwa keputusan Washington untuk membiarkan Kiev menyerang jauh ke Rusia dapat menyebabkan perang dunia ketiga. Mengapa Ukraina perlu menyerang ke dalam wilayah Rusia? Karena tempat penyimpanan, pangkalan militer, gudang-gudang senjata hingga pusat pelatihan prajurit tempatnya di dalam wilayah Rusia yang lebih aman. Makanya Ukraina perlu untuk mengganggu dan menyerang pasokan Rusia di dalam wilayahnya sendiri. Ini juga bisa berarti menjadi tantangan bagi sang paman Gober. Tidak jelas apakah Trump akan membatalkan keputusan Biden saat ia menjabat. Trump telah lama mengkritik skala bantuan keuangan dan militer Amerika ke Ukraina, dan dia juga telah berjanji ingin mengakhiri perang Ukraina dengan cepat. Yang jelas kalau Trump naik, mungkin dana-dana buat Ukraina pasti bakal menyusut atau bahkan diputus. Yang mudah-mudahan lah jangan sampai serangan jarak jauh Ukraina nantinya akan membuat Rusia marah dan terancam hingga terjadilah penggunaan nuklir. Jangan sampai sih bos, ya kan? Jadi bagaimana menurut kalian sebagai pengamat militer abal-abal? Silakan komentar dan baku hantam kalian di samping Puskesmas Chernobyl.